Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang singkat itu menyimpan makna mendalam dengan kisah panjang di balik proses penyusunannya. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, setelah Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, keduanya kemudian kembali dan langsung menuju kediaman Laksamana Maida. Di rumah itulah naskah proklamasi mulai disusun. Yang menarik, Soekarno meminta Hatta untuk mendikte isi proklamasi, kalimat demi kalimat, sementara dirinya menuliskannya dengan tangan. Alasannya, Hatta dianggap memiliki penguasaan bahasa Indonesia yang lebih baik dibandingkan dirinya. Naskah tulisan tangan Soekarno itu kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Salinan tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah, namun ditemukan oleh seorang pemuda bernama B.M. Diah yang kemudian menyimpannya. Naskah bersejarah itu baru diperlihatkan kepada publik sekitar tahun 1970-an menjadi bukti otentik yang diwariskan untuk generasi demi generasi. Kisah ini juga diwarnai perdebatan tentang tanggal kemerdekaan Indonesia. Di Surabaya, dua tokoh hukum Profesor Mr. Budi Susatya dan Profesor Dr. Andes Abdul Gagar Pringgodigo terlibat diskusi terbuka di media cetak. Rekamannya kini tersimpan rapi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Profesor A.G. Pringgodigdo, Sekretaris Negara pertama Republik Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut beliau, syarat adanya suatu negara menurut hukum adalah: pertama, ada rakyatnya, kedua, ada wilayahnya, ketiga, ada pemerintahannya, dan keempat, ada pengakuan internasional. Pada tanggal 17 Agustus itu hanyalah pernyataan kehendak bangsa kita saja lewat Soekarno-Hatta. Namun pada saat itu belum ada pemerintahannya dan belum juga ada pengakuan internasional. Beliau tentu mengemukakan pendapat ini bukan tanpa alasan dan nalar hukum. Pendapat beliau didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 baru disahkan pada tanggal 18 Agustus dan saat itulah terbentuk pemerintahan. Profesor Mr. Budi Susatya berpendapat berbeda. Bagi beliau, teks proklamasi yang keluar dari pemikiran mendalam Bung Hatta adalah jiwa dari bangsa ini. Teks proklamasi itu dimulai dengan kata-kata kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat di atas bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, namun juga berisi maksud, tujuan, dan tekad yang dalam, yaitu bahwa bangsa Indonesia pada saat itu, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 di Pegangsaan Timur Jakarta, menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Merdeka artinya kita bebas dari penjajahan, bebas dari pemerintahan asing, bebas dalam hukum, dan bebas untuk menentukan diri sendiri. Kalimat pernyataan kehendak itu diikuti dengan kalimat berikut. Hal-hal mengenai pemerintahan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sepenggal kalimat ini sungguh dahsyat. Bangsa Indonesia pada pukul 10 di Pegangsaan Timur Jakarta sudah tidak lagi terikat pada apapun. 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat adalah pernyataan tekad bangsa Indonesia bahwa pada saat itu setelah proklamasi kita tidak lagi tunduk pada siapapun, tidak tunduk pada hukum siapapun, dan tidak tunduk pada pemerintahan siapapun. Kita bangsa Indonesia sudah merdeka dan akan mengurus diri kita sendiri. Itulah tekad bangsa kita. Kita merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Teks itu ditutup dengan kalimat, atas nama bangsa Indonesia, kami Soekarno-Hatta.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.